Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memaparkan diri, nama saya Dehok Indendra dari Latsar CPNS Kota Sukabumi Angkatan 2. Instansi saya di Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, lebih tepatnya di Seksi Angkutan. Kali ini saya akan memaparkan Smart ASN dan instansiku. Untuk yang pertama, dimulai dari visi misi Kota Sukabumi. Untuk visinya yaitu terwujudnya masyarakat Kota Sukabumi yang inovatif, mandiri, agamis, dan nasionalis atau sering disingkat IMAN. Untuk visinya yang pertama pengembangan sumber daya manusia dan keterampilan masyarakat berbasis vokasi serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua, pengamalan nilai-nilai agama, sosial, budaya, dan memperkuat toleransi, ketentraman, dan serta ketertiban umum. Yang ketiga, pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata. Yang keempat, peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur publik. Yang kelima, penguatan data kelola pemerintahan untuk pelayanan publik berkualitas. Selanjutnya masuk ke dalam profil Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Dinas Perhubungan Kota Sukabumi merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewajiban di bidang perhubungan. Di mana visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi turut serta mewujudkan visi misi pemerintah Kota Sukabumi dalam memajukan bidang perhubungan. Selanjutnya, struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Sukabumi. Dinas Perhubungan Kota Sukabumi dikepalai oleh Kepala Dinas. Setelah itu ada sekretaris yang di bawahnya terdapat Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan. Setelah itu terdapat beberapa jabatan fungsional, dan Dinas Perhubungan Kota Sukabumi ini juga mempunyai dua bidang. Yang pertama bidang lalu lintas dan angkutan, dan terdapat 3 seksi, yaitu seksi angkutan, seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas, seksi pengendalian lalu lintas, dan pengendalian operasional lalu lintas. Untuk bidang kedua adalah bidang keselamatan lalu lintas dan perlengkapan jalan. Di dalamnya ada 3 seksi juga. Yang pertama seksi keselamatan lalu lintas, kedua seksi perlengkapan jalan, ketiga seksi penerangan jalan umum. Setelah itu, Dinas Perhubungan Kota Sukabumi juga mempunyai 3 UPTD, yaitu UPTD Terminal, UPTD Parkir, dan UPTD PKB atau pemeriksaan kendaraan bermotor. Setelah itu lanjut kepada tugas pokok dan fungsi seksi angkutan. Pertama, merencanakan kegiatan seksi angkutan berdasarkan rencana operasional bidang lalu lintas dan angkutan. Kedua, melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan. Ketiga, melaksanakan pengawasan dan pembinaan angkutan orang dan barang di daerah. Keempat, melaksanakan pengelolaan data kendaraan angkutan umum orang dan barang di daerah. Kelima, melaksanakan pengelolaan rekomendasi angkutan jalan. Selanjutnya, menyiapkan bahan rencana umum jaringan trayek dan jaringan lalu lintas secara periodik. Selanjutnya, menyiapkan bahan penetapan kebijakan tarif angkutan umum di daerah. Selanjutnya, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan perangkat daerah, instansi, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan seksi angkutan. Selanjutnya, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi angkutan. Dan terakhir, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi. Untuk standar pelayanan seksi angkutan, yang pertama perencanaan dan perumusan kebijakan angkutan, menyusun rencana kegiatan, bahan kebijakan, serta rencana jaringan trayek dan lalu lintas. Standarnya dokumen perencanaan dan kebijakan tersedia sesuai jadwal, akurat, dan sesuai regulasi. Kedua, pengelolaan dan pelayanan administrasi angkutan, mengelola data kendaraan angkutan umum, serta penerbitan rekomendasi angkutan jalan. Standarnya data diperbarui secara berkala. Rekomendasi diterbitkan maksimal 5 hari kerja sejak berkas lengkap. Setelah itu yang ketiga, pengawasan, pembinaan, dan penetapan tarif. Melaksanakan pengawasan, pembinaan, penyelenggaraan angkutan, serta penyiapan bahan penetapan tarif. Standarnya pengawasan minimal 1 kali per triwulan. Usulan tarif disusun berdasarkan kajian biaya dan regulasi. 4. Koordinasi, monitoring, dan pelaporan. Melakukan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait serta menyusun laporan hasil kegiatan. Standarnya koordinasi dilakukan secara periodik, laporan disampaikan tepat waktu, per bulan atau tahunan.
Yang terakhir, pelaksanaan tugas tambahan, yaitu melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan. Standarnya tugas tambahan dikerjakan tepat waktu, akuntabel dan sesuai arahan. Untuk keterkaitan tugas sendiri, tugas seksi angkutan saling berkaitan dalam satu siklus kerja. Kegiatan dimulai dari perencanaan dan perumusan kebijakan yang menjadi dasar pengelolaan data, penerbitan rekomendasi, serta penyiapan rencana traik dan tarik. Hasil perencanaan tersebut kemudian diimplementasikan melalui pengawasan dan pembinaan angkutan orang maupun barang. Untuk mendukung pelaksanaan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait sehingga kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Seluruh kegiatan dipantau melalui monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang kemudian menjadi masukan bagi perbaikan berkelanjutan. Selain itu, seksi angkutan juga siap melaksanakan tugas tambahan dari pimpinan sesuai kebutuhan organisasi. Dengan keterkaitan ini, seluruh tugas berjalan terpadu untuk mewujudkan layanan angkutan yang tertib dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, perwujudan Smart ASN. Untuk mendukung terwujudnya Smart ASN dalam pelaksanaan tugas seksi angkutan, salah satunya dengan akan dihadirkannya layanan rekomendasi izin traik secara digital. Melalui sistem ini, pelaksana akan lebih mudah dalam memproses penerbitan rekomendasi. Digitalisasi ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, antara lain pengurusan izin yang lebih efisien, hemat waktu, dan memiliki kepastian prosedur. Selain itu, layanan ini juga mendukung terciptanya transportasi umum yang tertib, teratur, dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.